Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Agus Mahendra dengan NIM 24042189. Di video kali ini, kita akan membahas tentang komunikasi publik dan karakteristiknya. Nah, materi ini sangat penting karena hampir di setiap aktivitas kita sebagai mahasiswa pasti berhubungan dengan komunikasi publik, seperti presentasi di kelas, seminar, atau menyampaikan pendapat di depan banyak orang. Nah, pada pembahasan kali ini, ada 3 poin utama, yaitu tujuan komunikasi publik, perbedaan komunikasi publik dengan komunikasi kelompok kecil, pentingnya penguasaan komunikasi personal dalam komunikasi publik. Supaya lebih jelas, kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu tujuan komunikasi publik. Komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan dari satu orang kepada banyak orang dalam situasi tertentu. Biasanya dilakukan secara langsung di depan audiens. Tujuan dari komunikasi publik itu tidak hanya sekedar berbicara, tapi ada maksud yang ingin dicapai. Tujuan pertama adalah untuk menyampaikan informasi. Artinya, kita ingin audiens itu memahami apa yang kita sampaikan. Contohnya, saat mahasiswa presentasi tugas di depan kelas, tujuannya adalah agar teman-teman dan dosen itu mengerti isi materi yang dibahas. Lalu adanya tujuan kedua adalah untuk mempengaruhi atau meyakinkan. Dalam hal ini, pembicara ingin mengubah cara berpikir atau sikap audiens. Misalnya, seseorang menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Harapannya, setelah mendengar itu, audiens jadi lebih peduli dan ikut menjaga kebersihan. Nah, lalu ada tujuan ketiga, adalah untuk menghibur. Jadi komunikasi publik itu juga bisa bertujuan untuk memberikan hiburan agar audiens tidak bosan. Contohnya, seperti pembicara yang menyiapkan eh yang menyelipkan humor saat presentasi atau acaranya seperti stand up comedy. Selain itu, dalam praktiknya satu komunikasi publik itu bisa memiliki lebih dari satu tujuan. Misalnya, presentasi yang tidak hanya memberikan informasi, tapi juga dibuat menarik agar audiens itu tetap fokus dan tidak bosan. Jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi publik itu selalu punya tujuan yang jelas, bukan sekedar berbicara di depan banyak orang. Selanjutnya kita bahas perbedaan antara komunikasi publik dan komunikasi kelompok kecil. Yang pertama dari segi jumlah audiens, yang mana komunikasi publik itu melibatkan lebih banyak orang, bisa puluhan bahkan ratusan. Sedangkan komunikasi kelompok kecil biasanya terdiri dari beberapa orang saja, sekitar 3 sampai 10 orang. Yang kedua itu dari segi interaksi, yang mana dalam komunikasi publik, interaksi cenderung satu arah, artinya pembicara lebih dominan sementara audiens itu lebih mendengarkan. Walaupun kadang ada sesi tanya jawab, tapi tetap saja pembicara menjadi pusat perhatian. Sedangkan dalam komunikasi kelompok kecil, interaksinya lebih terjadi antara dua arah atau bahkan multi arah. Setiap anggota bisa berbicara, menyampaikan pendapat, dan juga saling menanggapi. Nah, yang ketiga itu dari segi suasana, yang mana komunikasi publik ini biasanya lebih formal dan juga terstruktur. Pembicara harus menyiapkan materi dengan baik, sedangkan komunikasi kelompok kecil lebih santai dan fleksibel, seperti diskusi kelompok ataupun kerja tim. Nah, contohnya presentasi di depan kelas itu termasuk ke dalam komunikasi publik, sedangkan diskusi tugas bersama teman-teman termasuk komunikasi kelompok kecil. Jadi perbedaan utamanya ada pada jumlah orang, pola interaksi, dan juga suasana komunikasi. Nah, lanjut kita masuk ke poin terakhir. Ini sangat penting, yaitu penguasaan komunikasi personal. Jadi komunikasi personal adalah kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan diri sendiri maupun dengan orang lain secara langsung, seperti berbicara satu lawan satu. Nah, kenapa ini penting dalam komunikasi publik? Karena komunikasi publik itu sebenarnya berawal dari komunikasi personal. Kalau kita sudah terbiasa berbicara dengan jelas, percaya diri, dan mampu menyampaikan ide dengan baik dalam situasi kecil, maka saat berbicara di depan banyak orang juga akan lebih mudah. Sebaliknya, kalau kita masih merasa gugup saat berbicara dengan satu orang, biasanya akan lebih sulit
ketika harus berbicara di depan banyak orang. Contohnya, mahasiswa yang sering aktif berbicara saat diskusi kecil biasanya lebih percaya diri saat presentasi, sedangkan yang jarang berbicara cenderung lebih gugup saat tampil di depan kelas. Jadi, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi publik, kita bisa mulai dari melatih komunikasi personal, seperti berani menyampaikan pendapat, melatih cara berbicara yang jelas, dan juga membangun rasa percaya diri. Sebagai kesimpulan, komunikasi publik adalah kemampuan penting yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, dan juga menghibur audiens. Komunikasi publik berbeda dengan komunikasi kelompok kecil dari segi jumlah orang, interaksi, dan juga suasana. Dan yang tidak kalah penting yaitu kemampuan komunikasi publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi personal yang kita miliki. Semakin sering kita berlatih, maka kemampuan komunikasi kita juga akan semakin baik. Jadi, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.